Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Muhammad Arjuna Uswaraudi dengan NIM 241506108. Di sini saya akan menjelaskan dari proposal saya melalui PPT dengan judul Pengembangan Media Pembelajaran Interaktif Berbasis Sensor Radar untuk Simulasi Peringatan Kecepatan Kendaraan. Di latar belakang, Di latar belakangi dengan kesimpulan transportasi merupakan Keselamatan transportasi merupakan aspek penting terutama di Kota Batam yang memiliki tingkat mobilitas kendaraan tinggi, termasuk kendaraan berat seperti truk industri. Kondisi ini meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas akibat kecepatan tinggi dan kurangnya kewaspadaan pengemudi. Oleh karena itu, upaya pencegahan pengemudi tidak hanya dilakukan di lapangan, tetapi juga melalui pembelajaran sejak dini. Media pembelajaran interaktif berbasis sensor radar dapat digunakan untuk mensimulasikan sistem deteksi dan peringatan kecepatan kendaraan secara nyata. Penggunaan media ini membantu peserta didik memahami penerapan teknologi keselamatan transportasi sekaligus menumbuhkan kesadaran akan pentingnya kendaraan dengan aman. Identifikasi masalahnya. Yang pertama ada kurangnya media pembelajaran yang menvisualisasikan prinsip kerja sensor radar dalam konteks nyata. Yang kedua ada media pembelajaran yang tersedia masih bersifat konvensional dan tidak interaktif. Yang ketiga, belum ada media pembelajaran yang mensimulasikan sistem peringatan kecepatan seperti teknologi transportasi cerdas. Yang keempat, Kota Batam memiliki tingkat kecelakaan yang cukup tinggi, terutama akibat kendaraan berkecepatan tinggi, namun belum ada sarana edukasi berbasis teknologi radar. Yang kelima, pembelajaran mengenai sensor radar dan teknologi transportasi cerdas belum terintegrasi dalam kurikulum vokasi. Yang terakhir, tidak tersedia media untuk melatih kemampuan analisis data dari sensor radar secara real-time. Batasan masalah. Yang pertama, ada penelitian ini hanya berfokus pada penggunaan sensor radar FMCW. Yang kedua, media pembelajaran yang dikembangkan berupa simulasi. Yang ketiga, simulasi kecepatan hanya menggunakan objek atau model kendaraan. Yang keempat, sistem peringatan kecepatan hanya mencakup 2 output. Yang kelima, media pembelajaran yang dikembangkan fokus pada konsep multimedia. Selanjutnya ada rumusan masalah penelitian. Yang pertama ada bagaimana merancang media pembelajaran interaktif yang memanfaatkan sensor radar FMCW untuk mendeteksi kecepatan kendaraan dalam bentuk simulasi. Yang kedua, bagaimana menerapkan prinsip kerja sensor radar FMCW berbasis efek populer Doppler ke dalam tampilan multimedia yang mudah dipahami oleh peserta didik. Yang ketiga, bagaimana sistem simulasi dapat memberikan peringatan kecepatan melalui visual, teks atau grafik, dan audio, speaker, seperti objek melebihi batas kecepatan tertentu. Yang terakhir, bagaimana menghasilkan media pembelajaran yang mampu membantu peserta didik memahami teknologi peringatan kecepatan dan yang relevan dengan masalah keselamatan lalu lintas di Kota Batam. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, mengembangkan media pembelajaran interaktif yang memanfaatkan sensor radar FMCW. Yang kedua, menerapkan prinsip kerja sensor radar FMCW ke dalam bentuk tampilan multimedia. Yang terakhir, memberikan sarana pembelajaran yang relevan dengan persoalan keselamatan lalu lintas di Kota Batam. Selanjutnya ada manfaat hasil penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman penggunaan referensi, serta pengembangan ilmu pengetahuan mengenai penerapan teknologi Internet of Things atau IoT dalam sistem pengendalian suhu dan kelembapan. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya dalam pengembangan media pembelajaran serta sistem mediasi berbasis sensor. Yang kedua, ada manfaat praktis bagi mahasiswa. Penelitian ini memberikan pengalaman langsung pada mahasiswa dalam merancang dan menerapkan IoT untuk pemantauan suhu dan kelembapan. Selanjutnya, ada bagi dosen, penelitian ini menjadi
dan pembelajaran yang inovatif dan relevan dalam memberikan contoh aplikasi nyata pada materi otomasi, IoT, dan relevan dalam perkembangan teknologi industri. Selanjutnya ada konsumsi pendidikan. Penelitian ini dapat mendorong pengembangan fasilitas laboratorium berbasis teknologi digital dan IoT, mendukung implementasi kurikulum Merdeka Belajar yang berorientasi pada Industri 4.0 serta memperkaya praktik yang dapat digunakan dalam berbagai mata kuliah. Selanjutnya ada teori pembelajaran dan media pembelajaran. Dalam media pembelajaran interaktif beberapa konstruktivisme menekankan bahwa peserta didik membangun pengetahuan melalui pengalaman langsung, sehingga media nyata. Teori behavioristik relevan karena media dapat memberikan umpan balik langsung, seperti suara atau visual. Ketika batas teori pembelajaran multimedia, Mayer menjelaskan bahwa pembangunan teks, visual, dan audio berancang sesuai prinsip media dapat meningkatkan pemahaman peserta didik. Selanjutnya ada konsep media pembelajaran interaktif. Pengertian media interaktif adalah media pembelajaran yang memungkinkan terjadinya interaksi dua arah antara pengguna dan sistem. Melalui media ini, siswa dapat berpartisipasi aktif dengan memberi respons, mengontrol alur pembelajaran, serta mencoba simulasi sehingga pembelajaran menjadi lebih menarik dan bermakna. Selanjutnya, peran media interaktif dalam pembelajaran vokasi. Dalam pembelajaran vokasi, media pembelajaran berperan penting mengenai sarana simulasi sebelum praktik langsung di lapangan, terutama untuk peralatan yang mahal atau berisiko. Media ini membantu menghubungkan teori dengan praktik dunia industri. Selanjutnya konsep kecepatan kendaraan dan keselamatan berkendara, yaitu kecepatan kendaraan didefinisikan sebagai perubahan fisik kendaraan terhadap waktu yang secara matematis dan dirumuskan sebagai perbandingan antara jarak tempuh dan waktu tempuh dalam sistem peringatan kecepatan. Nilai kecepatan dipantau secara terus-menerus dan dibandingkan dengan batas kecepatan yang ditetapkan. Apabila kecepatan melebihi batas tersebut, sistem akan memberikan peringatan kepada pengendara. Kecepatan dan risiko kecelakaan. Kecepatan berlebih merupakan salah satu faktor utama penyebab kecelakaan lalu lintas. Semakin tinggi kecepatan kendaraan, semakin besar energi dan jarak pengereman dibutuhkan, sehingga risiko kecelakaan meningkat. Sensor radar untuk pendeteksi kecepatan. Radio radio pengertian dan prinsip kerja radar. Radar adalah sistem yang menggunakan gelombang elektromagnetik untuk mendeteksi jarak, posisi, dan kecepatan suatu objek. Prinsip kerja dimulai dari perancangan gelombang oleh transmitter ke arah target. Kemudian, gelombang dipantulkan kembali dan diterima oleh receiver. Informasi jarak diperoleh dari waktu tempuh sinyal, sedangkan kecepatan ditentukan dari perubahan frekuensi sinyal pantul akibat efek Doppler. Meskipun sinyal pantul relatif lemah, radar mampu memperkuat dan menganalisisnya untuk memperoleh data objek secara akurat. Jenis radar yang digunakan adalah MMCW. Radar MMCW Frequency Modulation Constant Wave bekerja dengan memancarkan sinyal kontinu yang dimodulasi frekuensinya secara periodik. Selisih frekuensi antara sinyal yang dipancarkan dan dipantulkan digunakan memantulkan jarak dan kecepatan. Parameter utama radar MMCW meliputi waktu tunda sinyal, waktu sapuan, sweep time, dan periode transmisi. Parameter teknis radar. Parameter teknis radar meliputi frekuensi operasi, jangkauan, deteksi, akurasi, dan resolusi kecepatan sudut pancaran, beam angle, waktu respons, serta jenis keluaran sensor. Parameter ini menentukan kemampuan sensor radar dalam mendeteksi dan mengukur kecepatan objek secara tepat, serta kemudahan integrasinya dengan sistem pengelolaan data seperti mikrokontroler. Sistem peringatan kecepatan kendaraan. Radar MMCW, Frequency Modulated Function Wave,
bekerja dengan memancarkan gelombang elektromagnetik secara terus-menerus dengan frekuensi yang berubah atau chill. Sistem ini mampu mengukur jarak dan kecepatan kendaraan secara bersamaan melalui analisis perbedaan frekuensi dan efek Doppler. Data kecepatan kemudian dibandingkan dengan batas yang ditetapkan. Dan jika terlampaui, sistem memberikan peringatan berupa suara atau tampilan visual. Teknologi FMCW efektif digunakan dalam sistem peringatan kecepatan kendaraan untuk meningkatkan keselamatan dan mendukung pembelajaran berbasis teknologi. Selanjutnya simulasi dan visualisasi dalam pembelajaran teknik. Model pembelajaran simulasi adalah metode pembelajaran yang menirukan atau menyederhanakan fenomena dunia nyata sehingga peserta didik dapat memahami situasi sebenarnya tanpa risiko langsung melalui simulasi. Siswa dapat melatih keterampilan melalui memahami konsep dan prinsip, serta berlatih memecahkan masalah. Selain itu, pembelajaran simulasi juga meningkatkan keaktifan dan motivasi belajar, melatih kerjasama, serta mengembangkan kreativitas dan kemampuan sosial peserta didik. Jenis penelitian yang saya pakai ini adalah penelitian yang menggunakan metode Research and Development atau R&D untuk mengembangkan dan menguji kelayakan media pembelajaran interaktif berbasis sensor radar sebagai simulasi peringatan kecepatan kendaraan. Metode ini dipilih karena penelitian berfokus pada perancangan, pembuatan, dan pengujian pembelajaran secara sistematis. Pendekatan kuantitatif dan deskriptif digunakan untuk menganalisis kinerja sensor radar serta menjelaskan proses pembangunan dan pengembangan dan kesesuaian media pembelajaran. Melalui metode ini, diharapkan dihasilkan media pembelajaran yang valid, aman, dan relevan bagi pembelajaran vokasi di bidang teknik dan keselamatan berkendara. Selanjutnya ada diagram blok. Yang pertama, ada teori pembelajaran dan media pembelajaran, konsep media pembelajaran interaktif, konsep kecepatan kendaraan dan keselamatan berkendara, sensor radar untuk pendeteksi kecepatan, sistem peringatan kecepatan kendaraan, simulasi, dan visualisasi dalam pembelajaran teknik. Maksudnya penjelasan diagram blok. Teori blok sistem. Teori pembelajaran dan media pembelajaran. Teori konstruktivisme, behavioristik, dan multimedia Mayer menjadi dasar perancangan media pembelajaran yang menekankan pemahaman langsung, umpan balik, serta integrasi visual, audio, dan interaksi. Selanjutnya ada konsep media pembelajaran interaktif, dan dilanjutkan dengan konsep kecepatan kendaraan keselamatan. Itu membahas pengertian kecepatan, batas kecepatan, dan risiko kecelakaan. Selanjutnya ada monitor radar pendeteksi kecepatan. Radar digunakan untuk mengukur kecepatan kendaraan berdasarkan gelombang elektromagnetik dan efek Doppler. Selanjutnya peringatan kecepatan. Peringatan kecepatan dibandingkan dengan batas yang ditetapkan. Kemudian sistem memberikan peringatan visual saat terjadi pelanggaran. Yang terakhir ada visualisasi pembelajaran. Sistem ditampilkan dalam simulasi interaktif untuk memudahkan pemahaman hubungan antara kecepatan, respons sistem, dan keselamatan berkendara. Selanjutnya ada model pengembangan penelitian. Model pengembangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah model EDI yang terdiri atas 5 tahapan utama, yaitu analisis desain, development, implementation, dan evaluation. Pemilihan model EDI didasarkan pada sifatnya yang sistematis dan sesuai untuk pengembangan media pembelajaran interaktif berbasis teknologi, khususnya media pembelajaran teknik yang mengintegrasikan sensor dan sistem simulasi. Selanjutnya tahap analisis. Pada tahap analisis dilakukan identifikasi kebutuhan dan permasalahan yang berkaitan dengan pembelajaran konsep kecepatan berkendaraan dan keselamatan berkendara. Analisis ini bertujuan untuk menentukan dasar pengembangan media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran vokasi. Analisis meliputi yaitu pertama, kebutuhan media pembelajaran interaktif yang mampu meningkatkan pemahaman siswa terhadap konsep kecepatan kendaraan. Yang kedua, keterbatasan pembelajaran konvensional dalam menjelaskan sistem peringatan kecepatan kendaraan secara nyata dan aman. Yang ketiga, kebutuhan simulasi sistem peringatan kecepatan kendaraan tanpa harus melakukan langsung di jalan raya. Yang keempat, kesesuaian penggunaan sensor radar sebagai media pembelajaran berbasis teknologi. Selanjutnya ada tahap perancangan. Tahap perancangan bertujuan untuk menyusun desain media pembelajaran interaktif berdasarkan hasil analisis. Perancangan dilakukan secara konseptual dan teknis yang meliputi yang pertama,
Perancangan diagram blok sistem media pembelajaran interaktif. Yang kedua, perancangan alur kerja sistem peringatan kerja kecepatan kendaraan berbasis sensor radar. Yang ketiga, perancangan tampilan antarmuka interface media pembelajaran. Yang keempat, perancangan sistem peringatan berupa visual dan audio. Yang terakhir atau yang kelima, penentuan batas kecepatan kendaraan sebagai parameter simulasi pembelajaran. Dan terakhir ada tahap pengembangan atau development. Pada tahap pengembangan dilakukan proses pembuatan dan integrasi seluruh komponen sistem sesuai dengan desain yang telah dirancang. Kegiatan pada tahap meliputi 1. Pengembangan sistem pendeteksi kecepatan kendaraan menggunakan sensor radar. 2. Integrasi sensor radar dengan sistem pemrosesan data. Ketiga, pengembangan media pembelajaran interaktif berbasis simulasi. Keempat, pengujian awal fungsi sistem untuk memastikan media pembelajaran sesuai rancangan. Yang kelima, penyempurnaan media pembelajaran berdasarkan hasil pengujian awal. Yang terakhir, ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi dan pengamatan langsung terhadap penggunaan media pembelajaran data yang dikumpulkan meliputi 1. Respon sistem terhadap perubahan kecepatan kendaraan. 2. Penyesuaian tampilan simulasi dengan kecepatan pembelajaran. Dan 3. Kejelasan sistem peringatan kecepatan yang ditampilkan. Sekian dari presentasi saya. Di sini saya akan tutup dari penjelasan profesor saya melalui PPT ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Om Santi Santi Santi.